kalau saya jual langsung terus Kang Rival beli, itu kan transaksional. Betul. Itu. Tapi keputusan Kang Rival untuk membeli produk ini itu juga ditentukan salah satunya oleh value. Gitu. Entah itu value produknya ataupun value kitanya. Gitu. Sebagai yang penjualnya atau yang gitu. menawarkan. Nah, terkadang banyak sekali Kang Satria orang-orang itu termasuk saya. Saya pribadi ya. Kalau sebelum-sebelumnya sih memang sempat kebingungan gitu kan ketika ditanya bakat kamu apa, baik sama dosen ataupun apa. Kadang kita gambling nih. Kalau bakat saya itu apa ya? Dan akhirnya yang dijawab itu ya aktivitas yang memang bukan bakat. Contoh gimana tuh? Ya bakat saya tidur. Susah bangun. Kayak gitu kan, itu memang bukan jelas bakat gitu. Tapi kenapa kita utarakan hal itu? Bakat ini bisa dinilai oleh diri sendiri ataupun berdasar penilaian orang lain. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat aksi dimanapun berada, semoga kita semua selalu dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rivaldi selaku tutor di Sekolah Aksi, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjadi host di acara podcast Aksi Menginspirasi. Tema yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai tentang value. Ya, terkadang orang itu bingung, apa sih kemampuan yang saya miliki? Lalu bagaimana cara meningkatkan soft skill atau bakat yang ada pada diri kita sendiri? Kadang kita dilema dengan suatu hal itu. Ketika ditanya oleh seseorang, apa bakatmu? Kita bingung untuk menjawabnya. Maka dengan ada punya podcast ini, teman-teman semuanya, teman-teman sahabat aksi dimanapun berada, tidak akan bingung ketika nanti ditanya bakatmu apa. Itu karena akan diberikan buah-buah ilmu tentang value pengembangan diri, yaitu bersama narasumber yang sudah kedua kalinya mengudara di Aksi Menginspirasi yang sangat luar biasa sekali. Ada Bung Satria Andika. Halo Bung Riva. Halo, gimana kabarnya Kang? Sebelum saya jawab, saya selalu seneng ya dengar openingnya ya. Selalu lengkap, padat, berisi gitu. Aduh, luar biasa. Luar biasa, luar binasa. Aduh, luar bioskop ya. Oke. Nah, Kang Satria. Iya. Sebelum jawab kabarnya nih, alhamdulillah kabar baik. Kabar baik ya. Kalau Kang Rival gimana? Seperti kemarin. Aduh, itu tuh yang saya tunggu di jawabannya. Seperti kemarin ya, karena kan kemarin dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam keadaan jaguar ringkas dan sebagainya gitu. Maka kita bersyukur dengan hari yang kemarin yang sudah Allah berikan ya, rasa kenikmatan, kesehatan dan sebagainya. Maka jawab saya seperti kemarin ya, mudah-mudahan kesehatan apapun itu terus seperti kemarin. Nah, amin. Seperti itu Kang. Oke Kang Satria nih, kedua kalinya kita mengudara ya di podcast Aksi Menginspirasi. Udah kangen nih saya. Udah kangen nih. Tentunya banyak sekali pemirsa-pemirsa dimanapun berada yang mungkin menunggu gitu ya ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber. Dan setelah beberapa bulan ke belakang podcast Aksi Menginspirasi vakum dulu ini dikarenakan hostnya sedang melaksanakan kegiatan Kang. Lagi padat ya. Lagi padat juga ya, sebagian siswa juga menunggu-nunggu kok kenapa belum upload. Nah, special season sekarang nih, sekalinya ngupload bersama narasumber luar biasa. Tapi harusnya nanti ditunggu ya siswa-siswa yang udah siap nih ngisi host juga kayak Kang Rival. Iya, betul. Harus tuh. Betul sekali. Karena memang kita juga membuka selebar-lebarnya host podcast Aksi Menginspirasi ini bukan hanya diperuntukkan untuk saya saja, tapi untuk siapapun yang mau yang mau berbincang, apakah sifatnya menjadi host atau menjadi narasumber di meja podcast ini. Saya membuka ruang yang sangat selebar-lebarnya bagi teman-teman sahabat aksi dimanapun berada ya. Tentunya kan seperti halnya dengan kepada Kang Satria gitu kan. Jadi banyak sekali lah buah-buah ilmu yang bisa kita dapati ketika kita berbincang di sini, bukan hanya sekedar berbincang yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada anfaedahnya. Tentu banyak sekali faedah-faedah yang ada di perbincangan kita
kali ini gitu Kang. Nah, kita kembali ke laptop nih ya, tentang yang tadi yang sudah saya bicarakan di pendahuluan, yaitu tentang value. Betul. Ya, mungkin Kang Satria bisa menjelaskan atau mendefinisikan value itu menurut Kang Satria sendiri itu apa sih? Oke. Dalam arti bahasanya kan kita value ini nilai ya. Betul. Kalaupun kita sebagai manusia itu punya yang namanya suatu keutuhan dari berbagai unsur. Betul. Gitu. Entah itu dari fisik kita. Gitu. Bagaimana casingnya, tampilannya, looksnya, good looking atau enggak. Gitu ya. Dari mulai atas ujung rambut sampai ujung kaki itu unsur kita, fisiknya, tubuh kita. Lalu juga mungkin ada ke knowledge, pengetahuan, cara kita berpikir, cara kita bersikap, bertindak, berekspresi, berbicara, berkomunikasi. Termasuk juga mungkin apa yang kita bisa dalam arti skill ataupun juga tadi kita sebut dengan value. Nah, itu semua jadi kecakupan satu keutuhan. Menjadi sosok Kang Rival, sosok Satria, sosok Bung Kais, sosok teman-teman sahabat aksi semua gitu. Itu pasti ada satu keutuhan. Nah, jadi kalau misalnya kita tadi bicara tentang value gitu, apa yang kita bisa, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita pikirkan, itu cakupan value tadi. Gitu. Bentuknya tadi bisa ke pemikiran ataupun perilaku. Nah, masalah nanti dituangkannya, diekspresikannya atau medianya itu bisa macam-macam. Gitu. Betul. Tapi kalau value ini yang pasti sebuah nilai yang sudah mencakup dari suatu keutuhan kita gitu. Itu bisa awalnya tidak ada menjadi ada gitu. Bisa yang awalnya sedikit menjadi banyak, dan value itu bisa berkembang juga seiring dengan tadi pengalaman, pengetahuan, dan juga keterampilan. Oke. Gitu. Itu mungkin kalau secara definisi gitu. Jadi value itu merupakan kemampuan yang ada pada diri kita sendiri. Betul. Ya, bisa mencakup yang tadi pemikiran, betul, atau keahlian dan sebagainya gitu. Nah, terkadang banyak sekali Kang Satria orang-orang itu, termasuk saya pribadi ya. Kalau sebelum-sebelumnya sih memang sempat kebingungan gitu kan, ketika ditanya bakat kamu apa, baik sama dosen ataupun apa. Kadang kita gambling nih. Kalau bakat saya itu apa ya? Dan akhirnya yang dijawab itu ya aktivitas yang memang bukan bakat. Contoh gimana tuh? Ya, bakat saya tidur. Susah bangun. Kayak gitu kan, itu memang bukan jelas bakat gitu. Tapi kenapa kita utarakan hal itu? Karena ya tadi gambling di kepala kita, bingung mengutarakannya. Apa sih bakat yang ada pada diri kita sendiri gitu. Nah, untuk menyikapi hal itu ya, bagaimana sih ketika ada seseorang ditanya oleh siapapun itu, ketika ditanya bakat kamu apa sih gitu. Nah, dia tidak gambling gitu ketika menjawabnya. Bakat juga ini kalau misalnya kalau digunakan oleh bahasa Sunda, bakat sih atau kan gitu. Iya. Bakat itu jadi kebiasaan kalau di bahasa Sunda ya. Betul. Mungkin sahabat aksi kalau yang orang Sunda yang bercandanya kayak gitu, bakat. Ada juga mungkin tadi kita kalau berbicara bakat juga suka dikaitkan dengan minat. Ada minat, ada bakat. Gitu. Nah, kalau memang bakat ini adalah sesuatu yang mungkin lahiriahnya kita udah punya. Secara naluri kita tiba-tiba bisa melakukan itu. Itu mungkin nanti bisa kita asah untuk menjadi sesuatu yang tadi ketika ada yang ditanyakan kepada Bung Riva, kepada sahabat aksi gitu. Apa bakatnya? Itu kita tahu jawabannya. Nah, dengan kata lain mungkin tadi kalau bisa saya juga sampaikan, bakat ini bisa dinilai oleh diri sendiri ataupun berdasar penilaian orang lain. Oh iya betul. Nah, kalau misalnya tadi kan Bung Rival ditanya, berarti mungkin itu bisa juga tadi menjawabnya atas dasar kalau yang menurut Bung Rival itu bakatnya A, B, C gitu. Bukan yang tadi tidur ataupun yang lain sebagainya gitu. Betul. Tapi misalnya bakatnya adalah saya ternyata bisa untuk melakukan bidang desain grafis gitu ya. Membuat desain kah, menilai desain yang bagus kah gitu. Atau mungkin merancang sebuah
nih tata letak tempat contohnya gitu ya. Layout ataupun juga mungkin desain interior. Karena kan desain juga tuh banyak tuh turunannya, nanti ada desain apa, desain grafis dan desain interior. Nah itu mungkin yang dirasa Bung Rival bisa. Nah tapi mungkin ada juga yang bisa kita tanyakan ke orang lain. Gitu, yang bisa ngenilai nih kira-kira dari yang kita lakukan itu apakah menurut orang lain juga bagus? Betul gitu. Itu dari masalah desain tadi gitu ya. Terus juga kalau memang nanti ada bidang lain yang ternyata orang lain nilai itu kamu tuh bagus gitu. Misalnya saya sendiri gitu dinilai oleh orang lain kalau misalnya ketika berbicara ataupun public speaking, komunikasi ternyata bagus gitu. Oh itu mungkin yang dinilai oleh orang lain sebagai bakat saya. Gitu. Yang padahal mungkin saya ngerasa hal ini tuh ternyata biasa aja. Gitu. Bisa jadi kayak gitu. Jadi bakat itu tadi bisa kita tanyakan kepada diri sendiri ataupun lewat orang lain. Nah, tapi yang lebih mudah itu memang ke orang lain ya. Iya, sebetulnya. Karena penilaian orang lain itu kepada seseorang itu paling bisa dikatakan orang itu mudah menilai orang lain. Gitu. Pokoknya ketika kita mencari bakat kita itu apa, mungkin tanyakan kepada teman kita. Ai bakat orang naon gitu aja. Bener. Mungkin dia bakal menjawab, mana emang bakatnya bakatku butuh. Ijo mau noe duit. Beda deh sama tadi bahasa Sunda tadi. Bakatku butuh. Iya, cuma kan memang gini, orang lain pun katakan ada yang bisa menilai secara kredibel. Itu. Contohnya dia memang sudah ahli atau pakar. Itu biasanya itu dia bisa menilai itu. Itu ya sesuai dengan keahliannya gitu. Kalau memang kita diminta untuk masak di depan Chef Juna, mungkin dia atau beliau akan mampu menilai kita dengan baik gitu. Betul. Karena memang dia ahlinya. Dia di bidang masak. Tapi juga ada mungkin yang hanya orang awam itu yang nilai bakat kita. Nah itu mungkin juga takutnya jadi jebakan nih buat kita, Bung Rival, dalam menentukan value diri. Jadi memang walaupun tadi ada orang-orang yang terdekat dengan kita, tapi juga ada levelnya. Itu kalau memang misalnya kita mau benar-benar make sure gitu, ini benar nggak sih kita punya bakat di sini, kita minta nilainya pasti oleh orang yang ahli. Balik lagi ya. Kalau misalnya tadi kita berdasar pada penilaian orang lain. Jadi kalau orang yang tukang heureuy dan sebagainya ya mungkin nilai kepercayaannya 20% lah. Kadang-kadang mah gitu ya. Sebagainya gitu kan. Gitu. Oke. Halus saya pokoknya mah. Padahal mah gopet ternyata kan. Padahal saya menurut dia gitu. Gitu. Tidak saya menurut orang lain. Itu baik sekali. Ada subjektif, ada objektif juga. Berarti memang harus penilaian itu memang perlu oleh orang-orang yang memang kompeten lah gitu. Yang betul. Memang bisa dipercaya gitu dan orang tersebut tidak banyak bercandanya gitu ya dan sebagainya. Itu jadi berdasarkan ini gitu memang value itu sangat penting sekali ya. Yang kita bagi diri kita ya tentunya. Mungkin dengan adanya value ini ada beberapa manfaat mungkin yang bisa dirasakan gitu kan. Pastinya. Jadi ketika kita misalnya berbicara profesi nih, saya misalnya profesinya sebagai guru, pengajar, ataupun misalnya sahabat aksi di sini ada yang sudah mulai coba bisnis gitu ya. Apapun profesinya, biasanya value ini akan menjadi mengikat sifatnya. Itu bisa berdasarkan pada profesi itu nanti ya, value-nya itu. Kalau saya mungkin bisa public speaking, akhirnya saya terjun di dunia profesional public speaking seperti jadi MC atau pengisi acara gitu ya, entah itu narasumber, trainer gitu, ataupun pengajar tadi gitu. Nah itu berarti value yang mengikat menjadi sebuah profesi. Tapi kalau misalnya tadi Kang Rival berbicara soft skill, wah ini pasti lebih jauh lagi nih cakupannya. Sahabat aksi yang mungkin belum tahu soft skillnya apa gitu kan, mungkin juga tadi bisa dicari tahu soft skill itu apa, barangkali juga belum tahu kan ya. Gitu. Jadi kalaupun hard skill itu skill-skill teknis gitu kan ya, yang berupa keterampilan atau ketangkasan biasanya. Kalau mungkin soft skill lebih ke kepribadian, perilaku gitu. Nah dari prosesnya tadi, value ini bisa nggak jadi poin utama kita dalam melakukan profesi, atau misalnya katakanlah kita langsung katakan
dikonversi menjadi cuan. Iya. Nah, gitu ya. Iya, betul. Istilahnya jadi duit ya, yo. Misalnya orang bisa itu jadi duit tuh. Nah, value ini juga pastinya dalam proses konversinya jadi uang itu ada prosesnya lagi. Gitu. Walaupun kita istilahnya jadi orang yang contoh lah, value-nya itu kita orangnya itu adaptif. Orang yang mampu beradaptasi. Iya. Nah, value adaptasi ini tidak semerta-merta memang bisa langsung kita perjualbelikan. Transaksi sifatnya. Karena kita bisa adaptif, kita jadi punya uang. Nggak bisa gitu. Kalau mungkin contohnya kita ada produk ini, gitu ya. Saya jual ke Kang Rival. Betul. Gitu ya. Kalau saya jual langsung terus Kang Rival beli, itu kan transaksional. Betul. Gitu. Tapi keputusan Kang Rival untuk membeli produk ini itu juga ditentukan salah satunya oleh value. Gitu. Entah itu value produknya ataupun value kitanya. Gitu. Sebagai yang penjualnya atau yang menawarkan. Gitu. Dan value ini bisa jadi tadi penentu juga. Gitu. Karena kalau misalnya nanti kita berbicara tentang marketing, itu orang itu kalau misalnya ada poin levelnya, mungkin beli ini produk ini bukan karena produknya, tapi mungkin karena emosi. Nah, itu tuh ada lagi tuh nanti. Cuma si emosi ini juga tadi bisa didasarkan oleh value. Ada nawarkeun anak geulis. Nah, gitu. Itu SPG nih, para ini mata-mata paling cepet buaya. itu. Nah, gitu. Betul, itu kan betul. value. Iya. Kita tidak bisa memungkiri si good looking ataupun tadi gitu ya, cakep gitu ya, yang nawarinnya gitu. Jadi keputusan kita untuk membeli karena kita setuju dengan value itu. Gitu. Jadi tadi itu pun tadi bisa dikonversi si value itu tuh jadi suatu keuntungan tadi buat kita. Ya, jadi value juga itu merupakan branding personal kita ya. Betul. Bisa. Branding personal ya agar apa kemampuan yang kita miliki itu orang lain itu percaya gitu, dan banyak orang lain yang membutuhkan gitu dengan apa yang kita miliki. Makanya pentingnya value itu di situ. Mungkin tadi Kang Satria menganalogikan dari sebuah air ini ya. Betul. Nah, kadang kan ketika ada kemasan mineral gitu kan, orang lain suka menyebutnya Aqua. Tapi padahal merek yang berbeda. Betul. Gitu. Karena mungkin Aqua itu sudah memiliki value yang luar biasa, personal brandingnya yang luar biasa, gitu. Nah, apakah bisa diterapkan gitu kepada seseorang? Ada istilah gini tadi. Misalnya kalau value kita itu sudah menjadi satu kesatuan dengan diri kita, memperkuat personal branding kita, orang jadi ingetnya ketika ada poin tertentu yang dibutuhkan itu ke kita. Itu. Ketika mencari value tersebut, ketika lagi butuh value tersebut, ingatnya ke kita. Contoh, ya, saya nih jadi MC pernikahan, MC wedding, gitu ya. Kang Rival nanti nikah, nah gitu kan ya, ataupun nanti Kang Rival saudaranya ada yang mau nikah, temennya ada yang mau nikah. Ketika Kang Rival misalnya diminta untuk ditanyakan misalnya, butuh MC nikah nih gitu, kira-kira ada teman nggak atau kenalan nggak, gitu ya. Nah biasanya kalaupun Kang Rival sudah tahu value saya, itu salah satunya tadi di MC nikah, itu tuh bisa langsung tuh top of mind tadi. Ketika air mineral ingatnya, gitu. Ketika nyari MC pernikahan ingatnya, gitu. Itu udah yang value-nya tadi sahabat aksi semua juga bisa tuh punya value yang sudah kuat, gitu. Ada mungkin value lain di diri kita, tapi sehingga Kang Rival jadi ketika tahu ketika butuh MC wedding nyarinya saya, berarti value itu udah mengikat tuh, gitu. Sehingga tadi kalaupun misalnya sahabat aksi ataupun Kang Rival sendiri punya value apa, dan bisa benar-benar dieksplor, benar-benar kembali lagi ria, gitu ya. Pencitriin. Gitu. Kita perlihatkan itu semua di media sosial, di dunia nyata, gitu. Dan si value ini juga ada levelnya atau kualitasnya tadi, gitu. Ada mungkin yang memang bisa tadi ya mungkin di MC nikahan, gitu. Tapi pas dilihat, oh ternyata kurang. Nah value kita mungkin nilainya masih rendah, itu sehingga belum kuat nih buat jadi top of mind orang lain, gitu. Sehingga kalau misalnya kita punya value, tadi kan mungkin kalau kita bicara urutannya ya, cari dulu value kita apa,
ketahui value kita, baru kita jual. Gitu paling. Baru nanti orang akan, oh kalau butuh MC wedding ingatnya ke siapa gitu. Oh kalau butuh desain grafis gitu ya, ingatnya ke desainer siapa. Gitu. Itu. Berarti pencitraan yang positif itu seperti ini. Iya. Setiap kegiatan sekecil apapun itu jangan lewatkan dari mengekspos. Betul. Karena zamannya media kan sekarang. Betul. Itu bisa jadi ya mungkin orang lain nggak akan mengetahui apa value kita kalau kita tidak mempublish hal tersebut. Betul. Itu dengan adanya publish tersebut ya memang itu hak kita dan juga itu sebagai branding personal diri kita. Ya apa salahnya kan gitu. Yang salah itu yang flexing dan sebagainya kan. Tapi itu juga disebut value buat mereka. Gitu. Karena gini, mungkin kalau kita bicara value bisa aja kita katakan value positif, value negatif. Iya. Gitu kan ya. Nah, si positif negatif ini juga bisa tergantung juga yang menilai. Ada yang subjektif, ada yang objektif. Gitu. Contoh nih ya, kalaupun tadi flexing gitu. Itu bagi sebagian orang mungkin ada yang mengatakan itu adalah sebuah kesombongan gitu ya. Tapi mungkin ada juga yang menilai bahwa si value itu adalah mempertunjukkan kesuksesan. Menunjukkan pencapaian. Murah banget. Gitu kan ya itu. Tapi kalau memang endingnya nanti ada penipuan dan lain sebagainya itu memang salah. Iya, gitu betul, kan betul. ya. Cuma ada juga yang mau, contoh lah misalnya saya punya handphone ini, gitu kan ya. Saya jadi istilahnya menunjukkan gitu ya. Kalau saya punya handphone ini, ya akhirnya mungkin orang ada yang menilainya tadi sebuah value flexing gitu ya. Tapi flexing ini juga bisa dikatakan kalau enggak, ini saya adalah menunjukkan ini pencapaian saya. Sehingga inilah rasa kebanggaan saya gitu. Inilah piala saya, medali saya. Ada yang seperti itu tuh. Ini jadi masuk ke digital marketing ini. Kayaknya pelaku juga ini Kang Satria. Nah, itulah mungkin ya. Jadi kontroversi adalah bagian daripada explore. Daripada expose. Catat. Kontroversi merupakan bagian dari expose gitu. Makanya kalaupun mungkin orang yang ingin istilahnya value-nya itu dikenal, dia akhirnya tidak lagi berbicara ke kualitas. Tadi kalau misalnya kita digital marketing ya, nggak lagi bicara kualitas airnya, tapi berbicara apa yang membuat air ini bisa diingat oleh orang lain. MC wedding bukan cuma saya, tapi apa yang membuat Kang Rival atau orang lain mengingat saya sebagai MC wedding. Betul. Itu yang nanti akan dicari. Gitu. Walaupun tadi ada yang jalurnya pakai kontroversi, gitu, value-value yang negatif, gitu. Tapi sehingga itu nanti bisa akhirnya diolah lah, gitu, sehingga dia terkenal. Kalau udah terkenal mungkin dia jadi dapat pemasukan. Itulah kontroversi ya. Jadi kontroversi berfaedah. Bukan kontroversi unfaedah gitu. Tersesat dalam jalan yang benar. Kalau mau misalnya Kang Riva berani gitu ya untuk misalnya publish ini podcast aksi tapi isinya pembahasannya misalnya yang kontroversial gitu. Cuma bermain di ranah itu juga punya jurang yang dalam. Gitu. Bermain di tepi jurang harus siap dengan kematian. Gitu. High risk high return lah ya. Seperti itu. Kalau kita berhasil ya kita bakal terkenal gitu. Tapi juga ya cara kita terkenal juga lah. Gitu. Apapun ada resikonya ya. Betul. Kita mau cara terkenal kita dengan baik, ya berarti kita nanti ketika terkenal berarti akan baik. Tapi kalau cara terkenal kita kurang baik, kita dikenal tapi dengan yang tidak baik. Itu paling resikonya. Tapi di era sekarang ini Kang, karena kan yang namanya viral itu gampang sekali ya. Betul. Tapi kalau viral dalam topiknya dalam kemanfaatan memang susah. Gitu. Tapi kalau dalam hal-hal yang mungkin nyeleneh dan sebagainya itu sangat mudah sekali kenapa terekspos bahkan viral. Nah itu faktornya kenapa itu Kang? Memang itu menjadi rumus viral. Gitu. Ya, gak nyeleneh gak viral. Kita bilang viral itu gampang. Tapi kalau mau sengaja viral itu juga nggak gampang. Gitu. Cuma kalau misalnya kita kaji, analisa nih. Mau itu Bung Riva, sahabat aksi, coba
Misalnya kita simpan ada 5 video viral gitu ya, kita analisa nih apa menjadi kesamaan dari 5 video itu. Nyeleneh, random, kadang hal yang biasa bukan hal yang luar biasa gitu, atau mungkin juga hal yang benar-benar lucu gitu, atau mungkin hal benar-benar yang menyedihkan, hal yang benar-benar kejam gitu ya. Apapun itu, jadi viral itu bisa dianalisa gitu. Tapi memang kalaupun kita istilahnya berbicara sesuatu yang bernilai biasa aja, ini menjadi hukum media dari dulu nih, katakan berita kontroversi, tadi berita yang benar-benar luar biasa. Nah, luar biasa itu kan berarti di luar kebiasaan. Betulnya ya. Entah itu benar-benar baik, entah itu benar-benar buruk. Tapi yang biasa aja memang kadang-kadang sulit untuk rame gitu. Jadi berbicara viral itu disebut gampang-gampang susah mungkin gitu ya. Emang ini agak berat nih materinya nih kalau misalnya kita berbicara value kita biar viral gitu. Cuma kalaupun memang kita nggak viral, setidaknya ketika kita punya value, ya kuncinya di konsisten memang. Oh iya betul. Gitu. Konsistennya kalaupun memang sudah punya dipegang gitu ya. Ada memang nanti titik di mana akan mengangkat kita, walaupun memang yang bentuknya bukan katakan viral secara umum lah gitu. Ada mungkin yang hanya itu kita tuh ketemu nih, misalnya titik di mana saya akhirnya contoh lah kenal dengan Bung Rival, saya kenal dengan podcast Aksi. Itu kan nanti ada ketika saya melakukan kegiatan seperti ini sering, akhirnya ketemu momennya, akhirnya dikenal. Betul. Nah, jadi viral itu juga bisa bertahap. Ada yang memang viral yang mungkin tadi momentum, sekali dor langsung boom, berapa juta viewers gitu. Betul kan? Gitu. Tapi ada yang akhirnya pelan-pelan ketika akhirnya ketemu titik di mana akhirnya dia dikenal. Gitu. Jadi kira-kira menurut Bung Rival lebih bagus yang tadi yang tiba-tiba boom atau yang perlahan tadi? Keduanya bagus. Keduanya bagus. Cuman yang kalau kita ingin merasakan bagaimana perjuangan, gitu, ya yang perlahan. Iya. Gitu. Karena juga yang pas boom itu banyak juga yang sulit nge-maintain-nya. Iya. Pas ketika udah terkenal nih mau ngapain nih? Gitu. Pas ketika udah rame nih tiba-tiba dar gitu. Kita belum siap. Gitu. Dengan kapasitasnya belum kita cukupi gitu kapasitasnya. Value-nya mungkin udah ada, tapi ternyata belum tajam nih. Gitu untuk tetap bertahan di posisi yang sudah di atas gitu. Oke. Itu paling jadi beratnya. Jadi lebih baik bertahan gitu ya, bertahap gitu. Bertahap itu jadi untuk meningkatkan value kita. Betul. Ya, supaya value itu berada di kapasitas yang sudah maksimal. Itu kan kalau di game itu ada AC hard sama AC medium sama hard. Gitu kan. Kalau value kita masih berada di tingkat hard, ketika orang lain yang sudah berekspekt, orang ini tuh sangat betul-betul wah sekali gitu. Padahal kemampuan kita masih di SC gitu kan. Bagaimana ketika kita bertemu dengan orang tersebut, banyak sekali orang, wah ini tidak sesuai dengan kapasitas, capability dan sebagainya. Ya jadi konsisten itu ya memang diperlukan sekali kan. Karena untuk naik tangga juga tidak ujuk-ujuk. Jadi kita bukan Superman ya. Iya. Dari atas ngaclok gitu. Boom, langsung ke bawah, enggak kan. Cilaka gitu. Untuk menjadi atas itu naik 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga, 4 tangga dan seterusnya. Betul. Ya mencapai apa yang kita tuju. Dan ini Kang Satria, mungkin ini bisa dijadikan highlight juga gitu kan. Kenapa sih yang tadi ya pertanyaan pertama, kita tuh sulit untuk menemukan bakat kita. Itu kan ada yang mengatakan bahwa setiap orang itu memiliki bakatnya masing-masing. Yang membedakan ada yang menggalinya dan juga tidak menggalinya. Tuh. Nah, untuk menggali bakat itu bagaimana sih caranya gitu kan? Contoh seperti Kang Satria, misalkan memiliki bakat di public speaking dan sebagainya. Nah, ketika Kang Satria menemukan di public speaking itu proses apa sih yang Kang Satria lalui gitu sehingga Kang Satria teh menemuin ini value saya tuh di public speaking gitu kan? Itu sehingga punya indikasi dan juga opini gitu, saya teh bakat di public speaking gitu karena hal apa gitu. Pertama, sebelum ketemu public speaking pasti ada banyak hal yang kita lalui ya. Gitu. Mencoba berbagai banyak hal, mencoba berbagai banyak bidang gitu, sampai ketemu mungkin ada yang dianggap tadi
punya value gitu. Entah itu kita merasakannya, oh ternyata saya merasa cocok nih di sini nih gitu. Atau mungkin tadi orang lain yang menilai. Orang lain yang menilai, oh ternyata kamu bagus tuh di situ. Nah, proses itu adalah caranya tadi untuk mengetahuinya, ya lakukanlah banyak hal gitu. Kita mungkin ketika sekarang belum tahu bakat kita ataupun value kita di mana gitu ya, lakukanlah banyak hal dulu, eksplorasi tuh. Gitu ya, bukan cuma explore tempat tapi juga explore bidang gitu. Kita mencoba bidang A, bidang B, bidang C, sampai mungkin nanti kita kurasi gitu. Dan itu pun ketika misalnya saya sudah temukan sekarang, katakan titiknya tadi di public speaking gitu ya, nah bisa juga sih saya masih bisa mencari value yang lain atau bakat yang lain gitu. Tapi pas ketika ketemu public speaking itu, dari proses yang mungkin ketika sudah dilalui di titik dimana saya ikut lomba gitu dan dapat juara gitu, lomba ceramah waktu itu, dari mulai Pildacil gitu ya, dari mulai lomba-lomba dakwah seperti itu, lomba debat gitu. Oh, ketika saya tarik, mungkin saya ada prestasi di sana. Saya tanyalah ke orang lain, ke guru, ke teman gitu. Mereka menilai bagus di sana. Saya coba eksplorasi gitu ya. Waktu itu juga ketika pandemi gitu ya. Saya coba bikin podcast, saya coba komunikasi, webinar. Gitu kan ya. Oh, ternyata cocok gitu. Akhirnya coba saya ngisi seminar, ternyata masuk gitu. Nah, itulah momentum-momentum yang perlu kita aware juga istilahnya. Self awareness ini salah satu kecerdasan emosional ya. Betul. Oh, ini kita sadar nih ada poin yang bagus di public speaking. Nah, baru kita kejar, kita gali, kita perdalam tadi ya, kita asah lagi gitu. Momennya adalah tadi kita coba banyak hal sampai ketemu di mana ada beberapa hal yang menjurus kepada satu bidang yang mungkin bisa kita asah, dan dari satu bidang itu juga tadi pengembangannya juga banyak ternyata. Gitu. Nanti teman-teman mungkin ada ketemu di bidang tadi desain, dari mulai tadi desain grafis, desain interior, desain rumah gitu ya, udah gitu desain produk, desain kemasan ya, desain seperti ini contohnya gitu kan ya, itu kan nanti bisa dikembangkan tuh. Nah itu pun nanti juga bisa mengerucut. Makanya ada istilah generalis dan spesialis gitu. Ketemulah momen dimana tadi saya bisa mengasah bakat saya di public speaking. Value di public speaking itu juga kita coba gali, kita coba tetap asah gitu. Apa saja sih yang kalau di value public speaking? Oh, artikulasi yang waktu itu kita bahas ya, intonasi gitu. Oh, gestur gitu. Yang gini itu banyak jadi rame tuh ya ketika ada margot. Nah itulah hal-hal yang ada di sekitar itu, nanti akhirnya kita coba terus kasar. Oke, nah jadi seperti itu teman-teman sahabat aksi ya. Jadi mengeksplorasi kemampuan yang ada pada diri kita ya. Wadahnya itu di mana? Yaitu di ajang-ajang kompetensi. Ya lomba tingkat RT lah, lomba tingkat RW lah itu gitu. Ikut aja. Ya itu sebagai ajang untuk menemukan bakat kita itu di mana. Gitu. Kalau hanya sebatas rebahan saja, diam saja, ya mungkin itu tidak akan ketemu ya. Jadi, nah itu juga itu disebut bakat tadi kan ya, bakatnya sare gitu ya, rebahan. Nah kalaupun kita mau menggali gitu, kalau kita memang sebenarnya ada loh kan orang-orang tuh yang nggak betah di rumah gitu kan. Iya benar. Nah ini kalau memang bakatnya kita betah di rumah, nah kalaupun kita mau explore gitu ya, value kita tuh betah di rumah. Nah apa yang bisa kita lakukan di rumah tapi tetap menghasilkan cuan, tetap misalnya membuat kita bisa mengeksplorasi gitu. Sampai akhirnya mungkin ada yang bikin konten produk di rumah, produk-produk alat rumah tangga dijual secara online ataupun jadi afiliator gitu kan ya. Itu hanya dia mengembangkan si value-nya yang betah di rumah itu. Betul. Itulah hal-hal yang value ini tadi kan, karena mungkin ada yang menilai negatif, tapi kalau kitanya peka terhadap itu, bisa jadi cuan, bisa jadi sesuatu yang positif. Tinggal itu kita gimana jeli melihatnya. Gitu. Ya, jadi kalau pemuda tidak bercuan, ya tidak akan memiliki perempuan. Aduh. Ini kayak semi curhat ya. Karena penilaian ini perlu diketahui juga ya, baik oleh pemuda ataupun pemudi ya, karena ya value juga tidak hanya berdasar tidak hanya pada seorang laki-laki, bahkan seorang perempuan juga itu harus ya
memiliki gitu. Apakah ada perbedaan nggak menurut Bung Satria nih, value yang dimiliki oleh perempuan dengan value yang dimiliki oleh laki-laki? Ini jebakan kalau misalnya saya jadi pembahas gender nggak nih? Agak berat nih kadang-kadang nih ya kalau ngebahas gender. Ada emansipasi katanya gitu, ada katanya harus setara seimbang. Walaupun ya itu juga perbedaan pendapat pasti ada lah ya kalau masalah gender kayak gitu. Betul. Kalau menurut saya value gender itu pasti ada. Karena gender ini bukan cuma ya kita sesama manusia walaupun beda gender gitu, tapi nantinya ada value yang juga akan mengikuti. Gitu. Tidak menjadi suatu keharusan, tapi value gender ini juga ada. Gitu. Itu juga nanti dipengaruhi lingkungan, keluarga mungkin yang lebih kecilnya, agama mungkin yang lebih spesifiknya, itu pendidikan gitu. Si value gender ini pasti ada. Gitu. Antara laki-laki harus punya value apa secara umum mungkin gitu, harus punya kemampuan karena kita lebih bicara agama Islam gitu ya. Nanti ketika menikah laki-laki wajib menafkahi perempuan gitu. Nah, berarti kemampuan untuk mencari nafkah itu jadi value-nya. Iya, betul. Gitu kan ya. Value jadi seorang laki-laki. Itu kemampuan untuk menjadi kepala keluarga itu value yang mengikat. Kalau kita bicara ranah keluarga. Kalau bicara ranah umum, laki-laki harus bisa memimpin, harus punya kemampuan kepemimpinan. Nah, itu value yang mengikat gender. Gitu. Perempuan walaupun memasak itu mungkin skill gitu ya, yang umum sebetulnya gitu ya. Wah, ini cewek nggak harus bisa masak kok, cowok juga harus gitu. Iya. Tapi yang mengikat gender itu karena tadi mungkin norma umum, kita tidak bisa pungkiri bahwa perempuan mungkin harus punya kemampuan itu. Mengasuh anak gitu ya. Karena perempuannya yang melahirkan, itu kan suatu kodrat nih. Betul. yang nggak bisa di ini kan gitu. Kecuali mungkin dengan teknologi ada bayi tabung dan lain sebagainya. Hanya ketika kodratnya perempuan melahirkan, ia yang bisa mengasuh dan mendidik itu utamanya adalah perempuan. Sehingga value itu harus dimiliki. Walaupun nanti pada prakteknya banyak juga bapak rumah tangga di era sekarang gitu ya. Bapak-bapak berdaster gitu. Ada gitu mantunya gitu. Cuma kebiasaan itu kan gitu ya, mengikat kebanyakan atau mayoritas gitu. Minoritasnya pasti ada. Betul. Gitu kan ya. Cuma mayoritasnya value-value yang mengikat kepada setiap gender itu ada, dan saya setuju dengan itu gitu. Ada nanti mungkin sahabat taksi ataupun penonton yang coba berdiskusi, silakan lah gitu ya di kolom komentar. Perempuan gak harus bisa masak kok gitu. Misalnya gitu. Ya karena kan memang ada juga opini ya atau framing-framing yang menyebar gitu. Mohon maaf ini konteksnya karena ya kita sebagai akademisi ya Kang Satria, akademisi kita juga akademisi ya, banyak membaca framing di luaran sana gitu. Jadi perempuan itu dibatasi lah kegiatannya itu. Jadi perempuan itu gak usah profesinya itu gak usah tinggi-tinggi. Karena pada akhirnya itu di dapur dan di kasur katanya teh. Sumur itu, ya, dan di sumur buka dilelapkan gak kumaha. Gitu. Nah, apakah Kang Satria setuju dengan hal itu? Nah, kalaupun istilahnya tadi yang membatasi aktivitas gitu ya, kalaupun saya dikatakan open minded gitu ya terhadap hal itu, saya open gitu. Justru saya pun tadi ketika berbicara dengan value perempuan yang bisa mengasuh anak, bukan berarti saya setuju kalau perempuan hanya di rumah tanpa bekerja gitu. Saya setuju dengan perempuan yang bekerja, perempuan yang punya profesi, perempuan yang berkarya gitu. Jadi bukan dalam artian menggugurkan kewajiban nafkah dari suaminya gitu kan ya, kalaupun masih ada, kecuali kalau memang sudah tidak ada ataupun sudah berpisah gitu. Nah, dalam arti value-nya tetap harus punya gitu. Walaupun nanti pada praktiknya ketika si perempuan ini membahas isu perempuan sekali lagi saya bukan Komnas Perempuan gitu ya. Tapi memang untuk masalah tadi perempuan yang berkarya, bekerja ataupun istilahnya jualan gitu ya. Sekarang kan banyak tuh mompreneur. Gitu ya. Kebetulan waktu itu juga saya pernah bahas kalau banyak pelatihan UMKM yang saya tuh spesialis mamah-mamah gitu. Spesialis bunda-bunda gitu kan ya. Hello Bunda. Untuk mompreneur yang tadi berwirausaha atau jadi entrepreneur gitu, itu tidak dibatasi gitu ya. Jadi tidak dibatasi hanya tadi kasur, dapur, sumur gitu kan ya.
itu tetap bisa dieksplorasi. Nah, justru itu bisa terjadi kalau perempuannya punya value. Gitu, value yang di luar tadi gitu ya, dapur sumur kasur. Value yang di luar mungkin kebiasaan atau kodrat dari seorang perempuan gitu. Tapi value ketika dia bisa bekerja, berarti dia punya value untuk itu. Betul. Value untuk punya profesi jadi profesional. Value berwirausaha gitu. Itulah makanya pentingnya tadi punya value gitu. Dan ya faktanya pada sekarang kan ketika melihat lapangan-lapangan pekerjaan ya banyak sekali di pabrik-pabrik apalagi itu yang karyawan itu bukan laki-laki tapi perempuan. Ya jadi kalau sekarang definisinya bukan laki-laki aja yang menjadi tulang punggung keluarga dan wanita juga bisa menjadi tulang punggung keluarga. Jadi walaupun itu juga kalau kita lihat di medsos ya, itu mengistilahkan itu tuh agak hati-hati juga nih Pak. Ya. Bisa di skip. Tadi mengistilahkan kayak yang laki-laki menafkahi kan itu wajib gitu ya. Nah yang perempuan katanya perempuan tidak membantu menafkahi, maksudnya gitu, tidak membantu keuangan rumah tangga, tapi itu hanya untuk sekedar berkarya gitu. Itu diksi aja sih sebetulnya. Betul. Pilihan katanya mau digunakan yang mana gitu. Kalau menurut saya ya tergantung tadi perspektif maknanya gitu. Dan ini juga yang saya tertarik nih nanti kedepannya Bung Rifa ya. Saya tuh lagi tertarik untuk bikin konten-konten yang memang membahas diksi tadi gitu. Kata istilah gitu ya. Kita nih ini yang lagi dilakukan di podcast aksi ini kan contohnya itu. Betul. Value. Nah itu kan satu kata yang kita bahas nanti berapa menit nih udah. Udah berapa lama nih? Gitu. Nah, kita bahas satu. Cuman gitu. Berdasarkan dari huruf mungkin cuman F A L U E. Gitu. Value. Tapi kan ada pembahasan yang mungkin nanti mencakup dari itu. Dan nanti mungkin hanya singkat lah konten-konten medsos gitu untuk di TikTok ataupun Instagram Reel gitu. Tapi memang inilah teman-teman. Jadi sahabat aksi semua juga kalaupun tadi punya value lain gitu ya dalam dirinya gitu, itu tetap bisa dikembangkan gitu ya dari value yang mungkin sudah mengikat di profesi atau kesehariannya gitu, bisa dieksplorasi lagi gitu, yang udah ada bisa terus diasah gitu. Tadi kalau misalnya sahabat aksi ada yang punya value desain di aksi di sini bisa biasa kan gitu ya, ada kelasnya gitu ya, terus bisa belajar public speaking. Ada yang merasa tertarik, nah ini mungkin yang disebut dengan minat tadi. Jadi tertarik tapi belum bisa, gitu. Ada yang tertarik dan sudah bisa, gitu kan ya. Nah, ada yang tertarik ingin belajar itu nggak apa-apa. Justru barangkali ada value yang bisa diasah di sana. Ataupun kita kan kenal istilahnya sekarang eranya kolaborasi. Betul nggak ya? Betul. Nah, kolaborasi ini juga bisa nih dalam diri kita. Jadi ada value public speaking, ada value desain grafis. Nah, itu bisa dikolaborasikan tuh skill itu. Nanti bisa jadi desain komunikasi visual tadi. Betul. Kita bisa desain, tapi desainnya ini punya nilai komunikasi. Nah, itu kan adalah sebuah kolaborasi ataupun lintas disiplin ilmu dari diri kita atau bahkan dengan orang lain ketika diskusi gitu ya, akhirnya menemukan sebuah kolaborasi value. Kombinasi gitu. Kombinasi. Betul. Dua keilmuan yang berbeda dijadikan satu arah. Nah, itu. Nanti kan outputnya tentunya akan berbeda gitu kan. Betul. Ketika hanya sebatas mendengarkan ilmu public speaking ya seperti ini, ilmu desain grafis seperti ini, tapi ketika dikombinasikan akan menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Betul. Akan menjadi keunikan tersendiri dan sebagainya. Itu fusion ya kalau istilahnya sekarang gitu kan ya, kalau dari A ke B jadi apa gitu. Oke Bung. Ya, banyak sekali tentunya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ini mas pertanyaan pribadi saya. Boleh, nggak apa-apa. Hostnya kan ini. Gitu. Iya, pertanyaan pribadi saya gitu. Kadang saya juga suka merenung gitu kan, istilahnya di umur segini gitu belum bisa apa-apa gitu kan dan sebagainya. Nah mungkin ada kiat-kiat gitu dari Bung Satria untuk mematahkan rasa pesimis gitu, rasa keraguan yang ada pada diri saya, apakah saya bisa menjadi seperti orang-orang atau bagaimana gitu kan? Ada hal yang mungkin sekarang lagi ramai juga, itu adalah
disebutnya platypus effect gitu. Platypus effect. Platypus itu hewan platypus gitu ya. Ataupun juga kita kalau mungkin nanti sahabat ASI ataupun Kang Rifa nanti bisa searching gitu ya hewan platypus ini. Jadi platypus effect ini sebetulnya banyak dikatakan sehingga kita itu punya skill banyak tapi nanggung. Value-nya banyak tapi nanggung. Jadi nggak sampai ahli gitu. Yeah. Tadi yang kita sebut dengan spesialis dan generalis gitu. Ini masih jadi perdebatan mana yang lebih bagus gitu ya. Tapi dari setiap spesialis dan generalis ini itu juga sebuah value sebetulnya. Kalaupun kita masih ada di crisis identity, kita masih ada di belum tahu jati diri, belum tahu identitas, belum tahu value kita, belum menentukan gitu ya bakat kita, karir kita dan lain sebagainya. Nah, momen untuk mengkaji diri atau muhasabah gitu ya, muraqabah gitu. Ini istilah-istilah agama kalau sama ajengan. Morobatok. Itu morobatok beda deh. Nah, ada hal-hal seperti itu yang terus kan kita kaji gitu ya dalam diri kita sendiri, tadi dengan lingkungan kita itu, sehingga kita tuh benar-benar mengetahui ya apa value kita dan kita mau kemana gitu. Itu memang idealnya itu kita punya journaling gitu atau menulis lah. Tidak dalam bentuk jurnal maksudnya untuk tugas mahasiswa yang ngedenger jurnal ya kan langsung wah tugas mahasiswa tugas gitu. joki Aduh gitu. Tapi journaling itu adalah mungkin apa yang kita lakukan hari ini lah, contohnya mungkin kita catat kita melakukan apa aja gitu, apa yang ada di diri kita. Nah, kemarin saya mungkin salah satu journaling yang pernah saya pelajari itu ikigai. Itu journaling misalnya yang kita adaptasi dari Jepang waktu itu ya, tentang bagaimana kita menemukan value diri kita gitu dengan cara menulis. Gitu, apa saja yang kita rasakan, skillnya, apapun yang kita bisa menghasilkan uang di situ, apa yang kita cintai dan apa yang memang dibutuhkan oleh orang lain gitu. Nah, itu tuh kita tulis gitu, sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran kita, overthinking itu kan karena ada di sini semua gitu ya. Betul. Nah, kita coba tumpahkan itu, kita buat di media tertentu, mau itu nulis mau itu ngetik lah maksudnya ya. Kalau sekarang kan mungkin ngetik di note ataupun di Word gitu, itu tulis dulu. Nah, sehingga kita tuh menemukan tadi mengenali diri gitu, dengan kita seakan-akan berkomunikasi dengan diri kita sendiri gitu ya, tapi secara tulisan tadi. Itu makanya menulis itu luar biasa loh. Betul. Gitu ya, kalaupun nanti misalnya di aksi ada kelas menulis itu bagus juga tuh. Entah itu nanti implementasinya buat menulis karya ilmiah ataupun menulis fiksi jadi cerita novel, ataupun juga menulis copywriting sekarang. Untuk jadi script konten, untuk jadi iklan produk gitu. Nah, kelas menulis ini sebetulnya juga tadi untuk terapi kita. Terapi dalam artian bukan mengobati ya gitu, tapi di sini untuk mencari jati diri tadi. Prosesnya kita temukan tadi bakat kita gitu ya. Mengenali diri itu tadi salah satunya contohnya bisa menulis itu, dan nanti akan ketemu tuh titik-titiknya gitu. Oh, ternyata mungkin kayak tadi saya sampaikan, saya pernah juara pidato, pernah juara debat gitu ya. Terus saya mungkin ketika berbicara di depan umum pede, ketika ngobrol dengan banyak orang merasa bisa lancar gitu ya. Oh, mungkin akhirnya ketemu tuh titik-titik itu, saya hubungkan menjadi satu value yang namanya public speaking gitu. Itu dengan karena kita sudah mencatat apa aja yang kita lakukan tiap hari, apa pencapaian kita gitu, apa yang kita lakukan untuk orang lain dan apa yang dinilai oleh orang lain tentang kita gitu. Itu tuh bisa akhirnya menemukan tadi identitas kita, jati diri kita. Jadi harus banyak menganalisa diri. Ya, betul. Ini kayak seperti bab muhasabah ya. Lagi sedang siaran cahaya kolbu ini. Kenali diri kita loh, jagalah hati. Agim kayaknya murid Agim nih Kang Satria nih. Aduh, belajar banyak lah juga sama beliau. Belajar keren sekali ya. Jadi memang kita itu harus banyak menganalisa kemampuan diri kita ya. Jadi harus mengupgrade juga gitu. Semisalkan harus cari hal-hal baru lah gitu, dengan cara yang tadi menulis itu kan. Gitu. Jadi dituangkan segala apapun aktivitas yang kita lakukan ya, dan juga segala hal yang kita
inginkan itu bisa agar menjadi targetan gitu ya kan. Betul. Gitu. Dan tadi kita membuka juga untuk kesempatan eksplorasi lainnya. Iya. Gitu. Kita mungkin punya skill ataupun profesi ya. Contohnya misalnya saya guru gitu. Tapi saya mau coba karena saya mungkin bukan katakanlah tadi misalnya gurunya di bidang produktivitas. Tapi saya mau coba nih sekarang nyari hobi yang berbeda. Oh, contohnya musik misalnya gitu. Iya. Ya. Kita misalnya mau belajar main gitar nih gitu. Itu kan sesuatu yang berbeda nih. Betul. Atau belajar main piano gitu kan ya. Itu kan sesuatu yang mungkin bisa kita coba. Itu kan nggak ada salahnya kalau mencoba ya. Itu kalau berbicara profesional coba-coba baru bahaya gitu. Orang udah mau bayar nih ke kita nih gitu ya. Oh, ternyata kitanya masih coba-coba. Itu memang beresiko gitu karena mungkin udah terlibatnya profesional. Tapi kalau bicara hobi kan kita boleh-boleh aja. Saya mau coba hobi mancing, gitu. Ada yang suka ngusep di sini, gitu ya. Atlet pancing gitu. Nah, itu semua kan bisa kita eksplorasi gitu. Dan kita akan menemukan mungkin hal-hal baru, gitu ya, di diri kita. Yang walaupun itu bukan menjadi value kita, tapi ada value di bidang itu yang nanti mungkin bisa kita ambil. Gitu. Oke. Jadi kadang kita juga disudutkan pada suatu sisi memang lingkungan yang tidak bisa merubah diri kita gitu Kang ya. Jadi lingkungan yang memang kalau dibicarakan toksik itu terlalu kasar sekali ya Kang ya, lingkungan toksik dan sebagainya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika memang lingkungannya memang tidak mendukung untuk kita membangun value? Apakah mencari lingkungan baru atau bagaimana gitu? Saya nggak bisa judge mana yang lebih tepat. Kita berada di lingkungan yang kurang baik, kita yang keluar ataupun kita tetap bertahan. Itu bisa jadi juga lingkungan itu tidak baik itu menurut kita padahal lingkungannya baik. Karena lingkungannya mungkin nggak sesuai dengan yang kita harapkan, gitu ya. Ini menjadi sangat tricky karena perlu juga dianalisa, gitu. Sehingga keputusannya nanti bisa tepat. Dan itu juga bisa bersifat objektif gitu ya, bukan cuma hanya keinginan diri sendiri, tapi pun ketika kita memilih untuk keluar dari lingkungan yang nggak support kita, itu juga nggak masalah. Itu karena pun kita juga jangan sampai menghabiskan waktu gitu ya di lingkungan yang mungkin kita sulit untuk berkembang. Betul, dengan keterbatasan support. Gitu, sulit untuk mengeksplor diri gitu ya. Nah, ini mau berbicara di ranah profesional seperti tempat kerja, ataupun juga misalnya kita berbicara kalau mungkin sekolah ataupun kampus masih jarang lah ya, siswa yang mungkin, sayanya kayaknya nggak cocok nih sama sekolah ini gitu, saya keluar dah. Keputusan itu kayaknya terlalu banyak layernya lah, harus izin orang tua dan sebagainya gitu ya, untuk memutuskan misalnya pindah sekolah gitu. Tapi itu juga kan ada sebetulnya, ataupun lingkungan tempat tinggal. Kayak kita di perumahan ini kayaknya kurang baik deh gitu ya lingkungannya gitu ya mungkin, ataupun ternyata di sini terlalu berisik deh gitu, ataupun ternyata terlalu dekat ke misalnya sesuatu yang kurang sehat buat kita gitu ya. Akhirnya kita pindah. Nah, keputusan untuk pindah dari lingkungan yang kurang baik ataupun dari katakan tadi kalau kurang support dengan apa yang jadi value kita atau diri kita, itu juga perlu kita analisis gitu. Apakah memang benar-benar tadi kita tuh bisa menjadi lebih baik ketika lingkungannya baik gitu ya, ataupun justru kita tetap bisa lebih baik walaupun lingkungannya tidak baik. Itu juga bisa menjadi penentuan gitu. Nah, karena kan kita berpindah lingkungan itu adalah keputusan yang nggak mudah. Kita berbicara contoh pindah sekolah, ada administrasi yang harus diurus, belum tentu juga langsung keterima. Biayanya juga itu ya, transportasi yang nanti rutenya harus berubah, mungkin jadi bisa lebih jauh jaraknya gitu ya. Itu harus jadi pertimbangan gitu ya. Pindah tempat kerja gitu, mungkin belum tentu juga di tempat kerja yang lebih bagus nyaman. Yang baru itu lebih bagus, ya lebih nyaman gitu. Ataupun juga belum tentu kita dapat pekerjaan baru dengan mudah. Gitu kan ya. Pindah rumah, beli rumah di situ aja udah nyicil mati-matian gitu kan ya, KPR dan lain sebagainya.
kita harus pindah rumah nih, belum tentu rumah yang ini gampang kejual, gitu. Nah, iya gitu. betul cenah aya jurigan. Mata pindah oge gitu ya, cenah susah rezeki dan gitu. Sebagainya. Nah, faktor-faktor itu kan mungkin perlu ketahui juga teman-teman sahabat aksi ya, karena Kang Satria ini praktisi dari NLV ya. Apa singkatan dari neurolinguistik itu kan berbicara tentang apa pola pikir manusia. Betul. Gitu ya. Jadi mempotong sugesti-sugesti yang memang negatif gitu yang ada di kepala gitu. Dan beliau juga sudah belajar nih sahabat aksi semua ya sebetulnya. Oke. Karena berarti kan itu ada sugesti gitu ya. Ya termasuk juga kan apa namanya tentang berbicara value yang tadi kan gitu. Kadang kita tersugesti ketika melihat orang lain, oh ini sudah apa namanya sudah maju, sudah berkembang dan sebagainya. Saya masih gini-gini aja gitu dan sebagainya. Mungkin itu bermain dengan sugesti kita kan? Iya. Itu pencapaian orang kan belum tentu juga sesuatu yang kita kejar. Iya. Gitu. Kita punya jalur yang berbeda masing-masing, track yang berbeda masing-masing. Walaupun kalau memang berbicara tadi kita rata-rata lah gitu ya. Contoh usia pernikahan. Oh, rata-rata laki-laki menikah di 25 sampai 35 misalnya. Kalau lewat 35 mungkin belum menikah jadi bla 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 gitu. Ataupun misalnya udah punya tempat tinggal, baik itu rumah, apartemen gitu ya di usia 30. Kita 30 masih belum punya kendaraan gitu ya. Jangankan tempat tinggal gitu. Pencapaian itu memang ada yang dihitung rata-rata. Tapi sejatinya balik lagi, kondisi orang kan beda-beda. Betul. Entah itu mungkin latar belakang keluarga. Ada yang ini kan kita ramai lagi nih istilah generasi pewaris dan perintis gitu ya. Kita mana nih kalau Bung Ripa memang pewaris atau perintis gitu kan ya. Perintis ya. Nah itu kan sesuatu yang berbeda buat setiap orang. Nah gitu. Akhirnya muncullah tadi pemikiran daripada kita, oh berarti kita gagal. Kalau di usia sekarang teman kita orang lain gitu, orang lain apalagi lebih jauh ya, saudara lah gitu ya misalnya. Itu kalau kumpul keluarga tuh, si Anu misalnya udah kerja di bidang apa, gajinya sekian gitu ya. Oh udah mau nikah nih gitu, udah punya mobil misalnya gitu ya. Nah itu kan mungkin jadi pencapaian orang lain yang jadi tolak ukur kita akhirnya gitu. Walaupun juga hal seperti ini tuh jangan jadi demotivasi. Dalam artian gini, demotivasi itu kalau misalnya kita berbicara kan bae itu udah tema batur urang mah kieu we. Nyaose we urang mah gitunya. Atuh nyaose udah tema batur gitu. Dan hal itu gak boleh tentunya. Nah, itu juga kurang baik sebetulnya. Kita tidak bersyukur karena pencapaian orang lain belum ada di diri kita, itu juga tidak baik gitu ya. Tapi ketika kita tidak bersemangat mengejar sesuatu gara-gara menyimpan gitu ya pencapaian orang lain itu, ya biarkanlah orang lain gitu. Nah, sebetulnya kan kalaupun tadi pencapaian orang lain ya biarkan orang lain, tapi kita pun tadi harus punya target pencapaian gitu. Ya mau itu berbicara yang duniawi atau ukhrawi gitu ya. Mau itu berbicara untuk kita ataupun keluarga. Ini juga yang jadi singgungan nih buat kita nih. Oke lah mungkin kita misalnya di sini belum punya harta yang cukup gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita punya harta yang cukup atau pendapatan yang cukup, apakah itu buat kita? Bisa jadi kalau kita punya harta yang cukup buat orang tua kita, buat adik atau kakak kita, buat saudara kita, buat tetangga kita. Gitu. Ternyata si pencapaian ini, walaupun kita bukan mengejar pencapaian orang lain, tapi sebetulnya kalau kita mencapai sesuatu pun kita punya dampak yang lebih baik buat orang lain. Minimal tenyusahkan orang lain atau jadi beban keluarga beban orang tua gitu. Betul sekali. Itu sih, jadi jangan jadi demotivasi lah. Iya. Nah, kalau definisi sukses menurut Kang Satria sendiri itu seperti apa, Kang? Sukses ya? Iya. Ya, apakah yang punya mobil, yang istrinya sudah 4, yang rumahnya gedong dan sebagainya? Definisi sukses tadi bicara target saya pribadi ataupun sukses untuk juga berlaku untuk orang lain, gimana nih? Iya. Kira-kira? Berlaku untuk orang lain. Berlaku orang lain ya. Sukses itu saya percaya kalau sukses itu proses. Sahabat aksi mungkin ada yang pernah mendengar juga bahwa sukses itu adalah proses. Jadi proses daripada kita mencapai satu tujuan target kita
yang dalam kehidupan ini ketika sepanjang usia kita tuh target tuh akan terus bertambah ataupun berbeda-beda. Entah itu levelnya meningkat, dari asalnya kita punya kendaraannya motor, dari motornya kita sebutkan Mio jadi pengen jadi Nmax gitu ya. Dari mungkin asalnya kita belum punya mobil jadi punya mobil, udah punya mobil LCGC jadi pengen punya mobil sedan, udah mobil sedan pengen jadi Lamborghini gitu kan ya. Belum punya rumah jadi punya rumah, atau asalnya ngontrak jadi punya rumah gitu ya. Ada yang levelnya meningkat dan tadi mungkin targetnya bertambah gitu. Nah, kesuksesan menurut saya adalah kita bisa mencapai apa yang kita targetkan, walaupun apa yang kita targetkan itu belum tentu memang sesuai dengan yang kita capai. Balik lagi ke rezeki. Kalau bukan rezekinya, mungkin memang bukan target kita. Tapi bisa jadi hal yang kita targetkan itu A, ternyata yang kita dapat itu A2. Yang kita targetkan tadi motornya Nmax, ternyata kita dapatnya PCX. Gitu ya. Bisa jadi kan kayak gitu. Gitu. Jadi dari prosesnya kita mencapai apa yang kita inginkan itu adalah sebuah kesuksesan. Tapi bukan berarti ketika kita tidak mencapai sesuatu yang kita inginkan, bisa jadi ada yang serupa atau ternyata keputusan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan itu lebih baik. Gitu. Contohnya, saya mau berangkat ke aksi hari ini dari rumah. Ternyata ada sesuatu yang membuat kita batal. Gitu ya, untuk bertemu hari ini dan saya tidak jadi berangkat. Itu bisa jadi itu lebih baik. Gitu ya. Mungkin memang lebih baiknya nanti minggu depan kesininya. Gitu. Nah, sehingga mungkin saya tetap sukses sebetulnya untuk datang ke sini gitu ya, tapi mungkin momennya tidak sekarang. Gitu. Nah, kesuksesan ini adalah tadi mencapai sesuatu yang kita harapkan dengan melalui sebuah proses. Cuma ya kita juga tadi berbicara kayak kita kan ada yang bertahap mencapai sesuatu. Ada yang prosesnya cepat, ada yang lambat gitu. Bukan berarti proses itu berarti harus lama, enggak. Gitu ya. Cuma kesuksesan itu adalah kita berhasil mencapai sesuatu dengan proses tertentu, entah itu cepat ataupun lambat, gitu ya. Cuma apa yang kita harapkan ini adalah sesuatu yang baik buat kita. Dan baik buat kita ini bukan cuma penilaian kita lagi, balik lagi. Gitu. Bisa jadi memang itu terbaik buat kita. Kita berbicara misalnya tadi secara religinya, oh ini terbaik menurut Tuhan kita, menurut Allah, gitu ya buat kita. Nah, kesuksesan itu ketika kita merasa di situ kita memiliki pencapaian yang bisa kita syukuri gitu ya, dan itu kita rasa terbaik buat kita. Itu menurut saya ya. Keren. Terlalu panjang nih definisi suksesnya nih. Ya. Jadi mencapai sesuatu sesuai dengan targetnya. Gitu. Dan hasilnya itu ditentukan bukan hanya oleh diri kita, tentunya oleh orang lain juga. Betul, ada faktor lain juga yang menentukan itu. Dan juga kita tentunya harus merasa puas juga dengan apa yang dilakukan ya Kang ya. Itu. Jadi jangan semena-mena misalkan dalam paradigma kita, kita sudah sukses dalam melakukan hal ini. Tapi penilaian orang lain, wah nggak ada apa-apanya dan sebagainya. Nah, maka jangan terpatahkan dengan penilaian orang lain. Karena sesuatu itu kan memang disebutkan bagus, disebutkan positif itu ketika ada pembanding. Itu kan ya, disebutkan tinggi karena ada yang lebih pendek, disebutkan lebih putih karena ada yang lebih gelap. Gitu. Jadi memang sesuatu pasti akan selalu ada perbandingannya. Itu apa yang kita capai hari ini kalau dibandingkan dengan yang sudah lebih pasti akan lebih kurang. Tapi kalau dibandingkan dengan yang kurang pasti akan lebih. Gitu kan ya, selalu ada perbandingan kayak gitu. Makanya kesuksesan itu ditaruhlah ke pencapaian kita aja. Gitu. Dari yang sebelumnya kita nggak punya menjadi punya, itu berarti sudah mencapai. Tidak bisa menjadi bisa. Itu sudah menjadi kesuksesan. Nah, saya tanya dulu, kalau menurut Kang Rifal ada perbedaan nggak? Kalau menurut saya, ya kesuksesan itu adalah sama kayak Kang Satria. Biar cepet. Ya memang lah definisi bisa macam-macam lah ya, tergantung perspektif. Gitu. Ya, tergantung perspektif orang ya. Jadi kalau menurut saya memang seperti itu, kesuksesan itu segala sesuatu yang memang berhasil kita lakukan. Bukan dilihat dari kuantitasnya, bukan dilihat dari apa, tapi kepuasan ketika kita melakukan hal tersebut. Gitu ya. Contoh itu seperti ada nilai kepuasan. Ada nilai kepuasan. Nih, podcast Aksi Menginspirasi kan. Kalau dibandingkan dengan podcast-podcast yang lainnya kan tentu podcast Aksi Menginspirasi ini tidak ada apa-apanya dengan kesededor dengan apanya gitu. Nah,
tentunya itu kita jadikan sebagai motivasi. Orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Tapi tidak juga menutup kemungkinan kita belum sukses. Gitu kan? Dengan kitanya berproses seperti ini sudah menjadi kesuksesan. Kalau itu menurut saya seperti itu. Kalau orang lain bisa, ya udah orang lain aja. Itu kan tuh ada motivasi ya kita berusaha melalui proses untuk mencapai tujuan, itu menurut saya itu adalah kesuksesan. Kesuksesan kita tadi kan gitu ya. Sesuatu yang menjadi pencapaian kita masing-masing. Oke. Ini sudah lumayan cukup lama juga kita berbincang. Kang Satria, mungkin ada seperti biasa closing statement yang diberikan oleh Kang Satria sebagai kata dari value itu. Sebelumnya ini akhirnya saya bisa mencapai pertemuan kedua saya dengan aksi dan apakah harapannya akan ada pertemuan harus 3, 4 dan seterusnya nih gitu. Tentunya bukan hanya dalam hal podcast tapi dalam konten-konten yang lainnya. Nanti ditunggu ya, kita akan bikin sesuatu nih. Itu udah di studio yang baru gitu ya, udah pertemuan kedua ini, dan nextnya pastinya dengan value yang akan kita kembangkan nanti gitu. Dari yang kita bahas sekarang akan kita jadikan sebuah rancangan untuk menjadi aksi. Karena itu tuh value-nya nggak ada aksinya nggak akan kelihatan. Esensi daripada value itu beraksi. Gitu. Aksinya juga aksi nyata. Gitu. Bentuknya nanti mau itu program, mau itu pelatihan, mau itu pembinaan, mau itu pendidikan, apapun bentuknya. Itu adalah aksi eksekusi kita. Gitu. Dari apa yang kita bahas tentang value ini. Nah, buat teman-teman semua, sahabat aksi gitu. Value ini menjadi sesuatu yang perlu kita cari tadi ya dalam diri kita. Bisa melewat kita catat apa yang jadi kepribadian kita, lalu misalnya apa yang jadi penilaian orang lain gitu. Itu bisa kita kumpulkan untuk menentukan value kita. Kalaupun memang misalnya nanti ada value yang bisa sudah kita temukan, membentuk pola, ketemu lah satu, coba kejar itu. Asah itu benar-benar gali, perdalam, perkuat sehingga Anda bisa jadi ahli di situ. Tapi bukan berarti Anda tidak belajar hal yang lain. Gitu ya. Kita bisa jadi spesialis dulu di satu hal untuk belajar nanti yang lain mengikuti. Gitu. Karena kita pun sebagai manusia tidak mesti hanya bisa satu hal. Gitu ya. Bisa juga punya value yang lainnya. Sehingga cari dulu value Anda, temukan value itu lewat diri Anda dan orang lain, gitu ya. Lalu pertajam, gali, perkuat skill value itu, gitu ya, dan eksplorasi value-value lain, gitu ya. Kalau misalnya Anda salah satunya tadi punya value yang mungkin bisa coba dieksplorasi lewat sekolah aksi, gitu ya, itu silahkan coba kejar, coba lakukan, coba perdalam, dan setelah selesai di sini eksplorasi banyak hal. Tidak cukup pada satu tempat. Betul, gitu ya. Karena semakin banyak insight, semakin banyak masukan, semakin banyak lingkungan, atau kita bicara circle sekarang ya, gitu. Semakin banyak lagi kita bisa menambah wawasan, kebijaksanaan gitu. Nah, itulah value yang mungkin bisa kita contohnya pertajam gitu ya, dan perkuat lagi gitu. Oke. Terima kasih. Sama-sama Bung Riva. Ya, tentunya dalam akhir ini dengan adanya value yang kita miliki, kita akan menambah relasi, dan juga semakin banyak relasi kita memiliki banyak orang dalam. Oke, terima kasih Bung Satria. Bincang-bincang yang sangat luar biasa di siang hari ini. Semoga bincang-bincang santai ini bisa memberikan banyak sekali manfaat kepada teman-teman sahabat aksi dimanapun berada yang menyimak video ini. Tentunya dari awal sampai akhir jangan lupa untuk mendukung channel Sekolah Aksi dengan cara like, comment, and subscribe. Semoga channel ini bisa terus maju dan berkembang. Dan jangan lupa untuk follow juga akunnya beliau Satria Andika, Instagramnya, Facebooknya juga sama ya. Sama semuanya. Satria Andika, LinkedIn-nya juga sama ya. Barangkali teman-teman semuanya membutuhkan jasa MC atau apapun. Waduh, jadi sekalian promo nih ya. Tapi bisa, nanti juga itu Kang Riva, kalau ada topik yang memang pengen dibahas ya gitu ya, barangkali mungkin nanti kita bisa bahas bareng lagi. Bisa request ke Sekolah Aksi atau ke Kang Riva. Atau di kolom komentar. Ya. Mantap. Atau ada yang mau dibahas dari Kang Satria ini bisa tulis di kolom komentar.
Baik teman-teman sahabat aksi, kita akhiri perjumpaan podcast Aksi Menginspirasi ini dengan tema tadi membahas tentang value kemampuan diri, dengan diakhiri closing yaitu tagline Sekolah Aksi. Masih ingat? Masih? Apa tuh? Podcast podcast sekolah aksi memberi ilmu, menggali potensi. Oke. Siap. Ya, siap. 1, 2, 3. Sekolah aksi memberi ilmu, menggali potensi. Saya Muhammad Rivaldi dan saya Satria Andika. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.